Adapun hadis yang sering dibawa oleh sebagian para penceramah, ad-dinul aql, agama adalah akal, itu hadis palsu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal memang tidak kita tolak, tetapi tidak boleh seorang menolak agama Allah karena akal yang tidak mampu memahaminya, atau dia menjadikan akalnya sebagai dasar hukum dalam agama Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini maksudnya ya. Karena kalau kita ingin menggunakan akal, ini akan melahirkan syariat baru setiap hari. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man istahsana faqad syarra'. Siapa Imam Syafi'i ini dinukilkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam ya. Imam Syafi'i menyatakan, man istahsana faqad syarra'. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, yang penting tujuannya baik, hai tujuan kenggadat hati, maka dia akan membuat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ya. Misalkan orang ingin menggunakan rasio, sedikit-sedikit kias, yang penting tujuannya baik. Ya, karena sebagian orang buat kaidah, nggak apa-apa melakukan suatu ibadah walaupun tidak ada tuntunan dari Nabi, selama tujuan kita baik dan tidak ada larangan untuk melakukan ibadah tersebut. Ini kaidahnya udah dibalik, mestinya tidak boleh beribadah kecuali ada tuntunan dari Nabi. Ini balik, nggak apa-apa beribadah walaupun tidak ada tuntunan dari Nabi dengan syarat tujuannya baik dan tidak ada larangannya. Mionyan kaidah berarti ya, setiap waktu ada syariat baru. Ada orang masuk rumah baru, sholat tahiyatul rumah baru 2 rakaat. Kenapa? Apa? Hanya dilarang dong. Bahkan tujuannya enggak dan hana larangan. Cibuka lihat 2 juz Al-Quran. Seluruh kitab hadis. Baik ini tumayang 2 rakaat tegolong tamang rumah baru. Hana. Nah urung ya baunya perdana orang yang bagilu. Tumayang lihat tahiyatul bau 2 rakaat. Iya, hanya dilarang dong. Bahkan karena kaidahnya yang penting tujuannya baik dan tidak ada larangan dari Nabi. Ubudayu. Nyonya kaidah. Dan juga berarti kalau ada orang yang sholat subuh lebih dari 2 rakaat, kita nggak boleh larang. Karena kaidahnya apa? Yang penting baik dan tidak ada larangannya. Nggak ada larangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Yang ada Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Makanya kaidahnya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadits riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Sesuai dengan tuntunan Nabi kata para ulama dalam beberapa hal. Yang pertama dari sisi as-sababiyah, sebabnya ada dalil dari Nabi. Contohnya kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa sebabnya? Karena masuk masjid. Sebab masuk masjid kita sholat 2 rakaat karena sebab masuk masjid ada dalilnya dari Nabi. Ya kan? Hadits Abu Qatadah dalam Bukhari Muslim. Tapi kalau ada orang masuk rumah kemudian sholat 2 rakaat, sebabnya karena mau masuk rumah, nggak ada dalil. Ada 2 rakaat sebab masuk rumah. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua dari sisi caranya, yang ketiga dari sisi nominalnya. Misalkan jumlah rakaatnya. Yang keempat az-zamaniyah, waktunya. Yang kelima al-makaniyah, tempatnya. Ini harus ada dalilnya. Sebab, cara, waktu, tempat dan jumlah. Ini mesti ada dalilnya. Karena kalau kaidahnya yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan, maka seperti Imam Syafi'i benar. Faqad syarra, dia pasti akan buat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi menyatakan ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa faqad bayyantu wa ma min syai'in yubaidukum 'anil nar illa qad bayyantu. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian ke syurga Allah melainkan telah aku jelaskan sebelum aku meninggal. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari neraka Allah melainkan telah aku jelaskan sebelum aku meninggal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nabi diwafatkan oleh Allah setelah berdakwah 23 tahun. Agama Allah telah disampaikan dengan sempurna. Maka kaidah dalam bab ibadah, tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali kita sudah tahu ada tuntunannya. Ya, setelah kita tahu ada tuntunannya, maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi sebab, ya, cara, ya, jumlah, waktu dan tempat. Maka dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan. Enggak bisa alasan coba-coba dululah. Mudah-mudahan benar. Kalau benar ya alhamdulillah. Mami hana betul iban.
Hah? Yang benar tempatnya surga, ya kan? Yang nggak benar mungkin nggak ke surga. Selain surga apa di akhirat? Neraka. Nggak ada ketiga. Ya. Andai kata benar tetap salah karena caranya sudah salah, yaitu coba bukan atas dasar ilmu yang telah ia ketahui. Makanya kata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada, maksudnya dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi harus ada sebelum berkata dan berbuat. Ini mencakup bab akidah maupun bab ibadah. Anda ingin menerangkan akidah kaum muslimin tentang keberadaan Allah, pelajari dulu dalilnya, jadian asal ngomong. Mana dalil yang untuk akidah seperti itu? Ya, untuk memvonis ini akidah sesat, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis bahwa itu akidah yang sesat karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Demikian pula sebaliknya, inilah akidah yang benar. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Mana ucapan para sahabat dalam hal itu? Ya, demikian juga dalam bab ibadah. Barakallah. Akal dan fitrah, ya. Akal dan fitrah. Dan di situ beliau menjelaskan apa definisi akal itu dalam perspektif mazhab Hambali. Kemudian juga beliau menjelaskan bagaimana mauqif atau pandangan mazhab Hambali terhadap akal itu sendiri. Nah, saya rasa tidak perlu saya beberkan jelaskan definisi akal menurut mazhab Hambali, tapi cukup saya sampaikan bahwa beliau mengatakan bahwa mazhab Hambali itu sebetulnya tidak alergi dengan yang namanya akal ini. Dalil-dalil atau argumentasi rasional. Ulama mazhab Hambali tak alergi dia. Jadi istilahnya mereka tidak kental naklinya. Tidak teks-teks wahyu saja yang mereka pakai. Mereka juga menggunakan argumentasi rasional. Ya, dalailul uqul. Ini keterangan beliau, ya. Beliau jelaskan beberapa kutipan dari mazhab Hambali, tokoh-tokoh mazhab Hambali di situ untuk menjelaskan bahwa memang mazhab Hambali, para ulama mazhab Hambali ini tidak alergi dengan yang namanya dalil akal. Nah, saya tidak melihat, ya, di situ beliau menyebutkan contoh langsung dari salafiyah kontemporer yang alergi dengan dalil akal ini. Nah, ini yang contohnya, contoh konkretnya dari saya yang saya tak menjumpai. Ya. Siapa kira-kira tokoh salafiyah kontemporer yang dia alergi dengan dalil akal ini di buku itu? Cuman saya pribadi pernah memang menemukan beberapa ceramah-ceramah yang saya menilai, ya, Ustadz Salafi kontemporer ini agak alergi dengan dalil-dalil rasional. Ya, kesannya begitu. Ya. Contohnya begini kalimatnya: agama ini dalil, bukan akal. Itulah bahasa logatnya begitu. Dalil ini, agama ini dalil, bukan akal. Kesannya itu seolah akal ini nggak ada gunanya. Ya, akal ini nggak ada gunanya. Kesannya begitu. Nanti dibilang ulang, bukan itu maksud saya. Enggak. Saya katakan kesannya begitu. Maka ketika akal ini tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya, inilah timbul persoalan. Persoalannya nanti merembes kepada sikap mereka terhadap ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Sikap mereka terhadap ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Logika. Apa kurang cukup itu yang diwariskan oleh Nabi? Quran hadis masih kurang cerdas Nabi. Para sahabat dulu pakai ilmu mantik pula. Haram itu ilmu mantik. Ya, itu dia mengenai posisi akal. Sementara dalam mazhab Hambali, akal itu diberikan porsi yang cukup. Kalau bahasa Arab di situ, mereka menempatkan akal itu sebagai tabi' lisyara', sebagai pengikut syariat. Ya, bukan sebagai penghukum syariat, tapi tabi'. Kalau di ini kan mungkin sejajar dikit, ya, sejajar sedikit dengan syariat. Sejajar pas mungkin tidak,
apalagi lebih tinggi dari syariat. Tapi bukan berarti akal ya tidak dipergunakan. Apa buktinya? Beliau mencontohkan di situ Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu dalam salah satu buku akidah yang pernah dia buat, walaupun ini masih jadi bahan perdebatan ya, di sebagian ulama. Ada yang meragukan kalau itu bukan bukunya Imam Ahmad. Kalau saya tidak salah judulnya Ar-Raddu 'ala Zanadiqah, Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, begitulah lebih kurang ini. Di situ ternyata dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad itu tidak hanya Quran saja, tapi beliau mengolah ini, menggunakan dalil-dalil rasio juga, ya, menggunakan dalil-dalil rasio. Maka kata beliau, akal ini harus diberdayakan, berikan porsi, jangan sampai tidak dipergunakan dan tidak diberikan porsi yang cukup. Maka kalau nanti ketemu dengan salafiyah kontemporer yang alergi dengan ilmu mantik, alergi dengan ilmu kalam, ya, mungkin inilah penyebab, ya, kurang memberikan porsi yang cukup untuk akal. Sementara mazhab Hambali tokoh-tokohnya tidak demikian. Kemudian, nah di sini saya bacakan di sini, ya, salah seorang ulama besar mazhab Hambali namanya Ibnu Muflih dalam bukunya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Apa kata beliau? Waqad sannafa al-Imam Ahmad kitaban fi ar-radd 'ala az-zanadiqah wal qadariyah fi mutashabih al-Qur'an wa ghairihi wa ihtajja fihi bidalailil 'uqul. Kata Ibnu Muflih ini ulama besar mazhab Hambali, Imam Ahmad katanya sudah membuat sebuah buku, sebuah kitab untuk membantah pemahaman orang-orang yang zindik, paham qadariyah. Dan dalam buku itu katanya beliau berargumentasi dengan dalil-dalil rasio, argumentasi rasional. Artinya bukan dikit qala Rasulullah, dikit qala Allah, tidak. Ya, buku itu sudah dicetak. Kalau terjemahan saya nggak tahu sudah atau belum, tapi sudah lama dicetak dan saya sudah punya dulu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mengenai fitrah, tadi kan akal dan fitrah. Kata Syekh Mustafa ini, ada kesalahan yang dilakukan oleh salafiyah kontemporer dalam memahami fitrah ini, istilah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Nah, kata penulis buku ini, Imam Ahmad menafsirkan al-fitrah itu artinya setiap anak dilahirkan sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan di azalinya, syaqa atau sa'ada, celaka atau tidak celaka. Jadi kata fitrah itu di situ menurut penulis buku ini, tafsiran Imam Ahmad itu adalah takdir beliau yang sudah ditetapkan oleh Allah. Celaka kan nanti dia, neraka atau surga. Itu. Jadi kalau kita bawakan tafsir ini, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Apakah nanti dia celaka masuk neraka atau dia nanti bahagia masuk surga. Itu makna fitrah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa ini. Ini kalau fitrah yang dipahami oleh salafi kontemporer bagaimana? Bawaan diri, ya, bawaan diri diibaratkan seperti kertas putih, tanpa noda, seperti itulah, ya. Ini yang dipahami oleh mereka, sehingga nanti kata beliau fitrah itu dijadikan sebagai dalil tersendiri oleh mereka, ya, dijadikan dalil tersendiri,
tidak dihubungkan dengan akal. Jadi katanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterima oleh fitrah manusia itu sendiri. Kata beliau, ini salah. Karena fitrah manusia itu bukan dalil tersendiri. Dia sangat erat hubungannya dengan akal. Kalau tidak ada akal, fitrah tidak akan bisa menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya mengenai dengan fitrah. Abi, bagaimana kedudukan akal dan wahyu dalam Islam? Sejauh mana akal digunakan untuk memahami atau memasuki wilayah agama? Agama, ada hal-hal itu ajaran agama bisa dibagi dua. Ada hal-hal yang dalam kemampuan nalar untuk mengetahuinya. Ada juga yang di luar kemampuan nalar untuk mengetahuinya. Kita ambil contoh, akal bisa tahu tidak apa yang terjadi setelah kiamat? Tidak bisa. Itu bidang agama. Jangan pakai nalar di situ, ya kan? Nah, tapi akal bisa digunakan untuk memahami suatu teks atau tidak? Bisa. Kita gunakan nalar di situ. Jadi ada tempatnya nalar di mana kita gunakan, ada tempatnya di sini bukan istilahnya bukan bidang nalar untuk diperbincangkan. Nah, tetapi secara umum untuk memahami teks kita perlu nalar secara umum. Nah, tanpa nalar kita silau. Imam Ghazali beri contoh. Kalau mau menatap matahari terlalu terang, mata akan kabur. Kita perlu kacamata hitam. Supaya kacamata hitam itu adalah akal kita.